Apa kabar semuanya? Hari ini, kita akan membahas tentang salah satu makhluk kecil yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu lebah madu. Dengan peranannya yang vital dalam proses penyerbukan dan produksi madu, lebah madu merupakan salah satu hewan yang paling menarik dan bermanfaat. Mari kita simak video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan dan keunikan lebah madu. Lebah madu adalah salah satu jenis serangga yang hidup dengan berkoloni. Jumlah lebah dalam satu koloni bisa mencapai puluhan ribu. Namun, tahukah teman-teman semua, dalam satu koloni hanya memiliki satu lebah ratu yang memiliki tugas untuk bertelur. Mari kita simak bagaimana siklus hidup lebah. Sebelum mengetahui siklus hidup lebah, penting untuk mengetahui jenis-jenis lebah agar kita bisa mengetahui tugas masing-masing lebah. Terdapat 3 macam lebah, yaitu, yang pertama adalah lebah ratu. Lebah ratu adalah lebah betina yang menjadi induk bagi seluruh koloni, satu-satunya yang mampu bertelur dan bertanggung jawab atas reproduksi sarang. Ciri fisiknya lebih besar dari lebah lain, dengan perut lebih panjang dan gelap. Peran utamanya adalah bertelur ribuan kali, serta mengatur perilaku koloni melalui feromon yang dihasilkannya. Ciri-ciri lebah ratu mempunyai ukuran dan bentuk lebih besar, lebih panjang, dan memiliki perut yang lebih besar dibandingkan lebah pekerja. Lebah ratu merupakan satu-satunya betina yang aktif secara reproduksi di dalam koloni. Reproduksi ratu lebah dimulai dengan penerbangan kawin di mana ratu kawin dengan beberapa lebah jantan. Setelah itu, ia menyimpan sperma di dalam organ khusus bernama spermatheca dan kembali ke sarang untuk bertelur seumur hidupnya. Ratu secara selektif membuahi telur dengan melepaskan sperma ke telur yang sedang melewati oviduknya, yang kemudian akan menetas menjadi lebah betina, jika dibuahi, atau lebah jantan, jika tidak dibuahi. Ratu lebah betina mampu bertelur hingga 1000 butir lebih per hari. Selain bertugas untuk bertelur, lebah ratu juga mempunyai peranan untuk mengatur koloni. Lebah ratu menggunakan feromonnya untuk mengontrol dan mengatur berbagai perilaku koloni, seperti memastikan lebah pekerja tetap aktif atau membangun sel baru. Ketika kemampuan bertelur lebah ratu menurun, lebah pekerja akan membesarkan ratu baru. Ratu yang lebih tua terkadang akan dibunuh oleh koloni setelah ratu muda muncul. Jika ada lebih dari satu ratu muda muncul secara bersamaan, mereka akan bertarung hingga salah satunya mati, dengan ratu yang bertahan akan menjadi ibu bagi koloni. Yang kedua adalah lebah jantan. Lebah jantan, atau drone, memiliki peran utama untuk kawin dengan ratu lebah, memiliki tubuh yang lebih besar dari lebah pekerja, mata yang sangat besar, dan tidak memiliki sengat. Mereka bergantung pada lebah pekerja untuk makanan dan tidak melakukan tugas-tugas sarang seperti mengumpulkan nektar atau membuat lilin. Setelah kawin, lebah jantan mati, dan menjelang musim dingin, lebah pekerja akan mengusir lebah jantan yang tidak berhasil kawin keluar dari sarang. Yang terakhir adalah lebah pekerja. Lebah pekerja adalah lebah betina yang tidak memiliki kemampuan reproduksi penuh dan merupakan mayoritas populasi dalam koloni lebah madu. Mereka melakukan semua tugas vital untuk kelangsungan sarang, seperti mencari makan. Lebah pekerja mengumpulkan nektar dan serbuk sari dari bunga untuk makanan koloni. Serbuk sari juga membantu penyerbukan saat mereka membawanya kembali ke sarang. Kemudian lebah pekerja bertugas untuk merawat dan memberi makan larva yang sedang berkembang di dalam sarang, membangun struktur sarang dari lilin lebah dan menjaga kebersihan sarang, serta bertindak sebagai penjaga yang melindungi pintu masuk sarang dari serangan penyusup. Lebah pekerja juga bertugas untuk mengatur suhu sarang. Ketika sarang terlalu hangat, mereka membawa tetesan air untuk mendinginkan sarang dengan cara diuapkan melalui dengungan cepat. Dan ketika sarang terlalu dingin, lebah pekerja bergetar untuk meningkatkan suhu tubuh supaya sarang menjadi lebih hangat. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi yang kita bagikan dapat menambah pengetahuan tentang lebah madu.